Selamat siang pemirsa, senang kembali hadir kepada program berita edukasi pada hari ini. Topik utama kita kali ini adalah public speaking, kemampuan berbicara di depan umum yang semakin penting di era modern. Di tengah perkembangan teknologi dan persaingan dunia kerja, kemampuan penyampaian ide dan jelas menjadi salah satu kunci kesuksesan di dunia seseorang pria. Pemeriksa, materi kali ini adalah pengertian public speaking. Public speaking merupakan proses berbicara di hadapan sekelompok seseorang secara terstruktur dan terencana. Tujuannya adalah untuk menyampaikan informasi, mempengaruhi, edukasi, bahkan menghibur audiens. Public speaking juga tidak hanya dilakukan dengan kata-kata, tetapi juga melalui gambar, simbol, suara, dan bahasa tubuh. Karena itu, kemampuan public speaking menjadi bagian penting dalam kehidupan sosial maupun profesional. Mengapa harus menguasai public speaking? Ada beberapa alasan mengapa public speaking perlu dikuasai. Yang pertama, banyak tokoh sukses dikenal sebagai pembicara yang baik. Yang kedua, perkembangan teknologi penuntut komunikasi yang efektif. Yang ketiga, banyak profesi membutuhkan kemampuan presentasi. Yang keempat, persaingan global semakin ketat. Public speaking bukan hanyalah lagi pilihan, tetapi kebutuhan. Masih banyak masyarakat percaya bahwa kemampuan bicara di depan umum adalah bakat sejak lahir. Namun para ahli menegaskan bahwa kemampuan ini bisa dipelajari dan dilatih. Hambatan terbesarnya biasanya adalah rasa gugup dan takut dinilai orang lain. Perasaan ini wajar, tetapi dapat diatasi dengan latihan dan pengalaman. Pemeriksa, cara mengatasi rasa gugup. Untuk mengatasi rasa gugup, ada beberapa langkah-langkah yang dilakukan. Yang pertama adalah latihan secara rutin. Yang kedua, mempersiapkan materi dengan baik. Yang ketiga, membayangkan situasi presentasi. Yang keempat, berdoa dan membangun kepercayaan diri. Selain itu juga penting untuk mengenal diri sendiri, memahami audiens, dan menguasai materi. Pemeriksa, presentasi yang baik tidak hanya bergantungan dengan isi materi, tetapi juga cara penyampaian. Beberapa tips penting antara lain yaitu yang pertama, gunakan kontak mata. Yang kedua, perhatikan bahasa tubuh. Yang ketiga, gunakan intonasi suara yang jelas. Yang keempat, gunakan bahasa yang mudah dipahami. Yang kelima, sisipkan humor yang relevan. Yang keenam, libatkan audiens melalui interaksi. Yang ketujuh, presentasi yang juga sebaiknya diakhiri dengan kesimpulan yang kuat. Pemeriksa, kesalahan ini adalah yang harus dihindar dalam penggunaan PowerPoint. Terhadap beberapa kesalahan yang sering terjadi, yaitu 1. Terlalu banyak teks. 2. Visual teks tidak sesuai, tulisan tidak dibaca. Yang keempat, animasi berlebihan. Yang kelima, pembicaraan terlalu bergantung pada slide. Yang keenam, kesalahan ini dapat mengurangi perhatian audiens. Pesan bagi saya sangat menentukan keberhasilan public speaking, komunikasi verbal dan non-verbal, seperti pakaian, gerakan tubuh, serta kontak mata akan membentuk citra pembicaraan. Semakin positif kesan, semakin besar peluang pesan diterima audiens. Pemeriksa, kunci menjadi pembicaraan sukses yaitu yang pertama, presentasi atau ketekunan. Kedua, centen atau kesabaran. Yang ketiga, planning atau perencanaan. Yang keempat,
preparer atau persiapan. Yang kelima, polishing atau perbaiki bahasa. Yang ketujuh, practicing atau latihan. Hal ini menjadi fondasi keberhasilan komunikasi yang baik. Pemirsa, sudah penutupan acara pada siang hari ini. Public speaking adalah keterampilan yang dapat dipelajari oleh siapa saja. Dengan latihan, persiapan, dan keberanian, kemampuan ini dapat membuka banyak peluang di masa depan. Manfaatkan setiap kesempatan berbicara sebagai proses belajar dan pengembangan diri. Saya Khairul Rizky pamit undur diri. Sampai jumpa di berita edukasi berikutnya. Selamat siang dan tetap semangat. Bye-bye.